Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Musim 2024-2025 menjadi saksi sejarah baru di Liga 1. Persib Bandung akhirnya mengukir prestasi luar biasa, back-to-back champion. Gelar ini bukan hanya soal trofi, tapi bukti konsistensi kedalaman skuad dan ketangguhan mental Maung Bandung di bawah tekanan. Dalam 2 musim beruntun, Persib tampil stabil, efektif, dan penuh determinasi. Sebuah era keemasan mulai terbentuk di Bandung. Tapi di balik kejayaan Persib, ada bayang-bayang tim besar lainnya yang mulai meredup. Persija Jakarta, sang rival abadi Persib, musim ini justru harus berjuang lebih keras. Inkonsistensi, badai cedera, dan tekanan publik membuat Macan Kemayoran belum mampu bersaing di papan atas. Meski begitu, rumor kembalinya Teko ke Persija membuka secercah harapan akan kebangkitan di musim depan. Sebuah babak baru mungkin segera dimulai di ibu kota. Sementara itu, Bali United berada di persimpangan penting. Setelah era panjangnya bersama Stefano Cugura, kini mereka bersiap melepas sang pelatih legendaris. 2 laga tersisa akan menjadi penentu, bukan hanya untuk posisi klasmen, tapi juga sebagai salam perpisahan penuh makna. Perjalanan Teko bersama Serdadu Tridatu adalah cerita panjang tentang kejayaan dan konsistensi. Namun, kini Bali United harus bersiap memulai cerita baru tanpa sosok yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Di satu sisi, Persib Bandung terus melaju di jalur juara. Di sisi lain, Persija dan Bali United bersiap membangun kembali 3 kekuatan besar di Liga 1. 3 nasib yang berbeda, tapi satu tujuan yang sama, menjadi yang terbaik di sepak bola Indonesia. Akhir musim ini bukan hanya soal siapa juara, tapi soal siapa yang siap bangkit dan bertahan. Dan sepak bola seperti biasa akan selalu menyuguhkan kejutan di musim-musim berikutnya. Teruslah bersama kami, Radio Kata Kita. siaran kata kita, radio kata kita, Radio kata kita. Persib Bandung adalah klub kebanggaan Jawa Barat yang baru saja menorehkan prestasi luar biasa, menjadi juara Liga 1 2024-2025, menandai keberhasilan back-to-back yang sangat membanggakan. Sebuah pencapaian yang tidak mudah di tengah kompetisi yang semakin ketat. Bojan Hodak dan anak asuhnya menutup musim ini dengan kepala tegak, mengangkat trofi dan membuktikan diri sebagai yang terbaik di tanah air untuk saat ini. Namun di balik gemerlap selebrasi juara, ada bayang-bayang kekhawatiran yang mulai menyelimuti. Ancaman musim depan bukan datang dari lawan, melainkan dari tubuh mereka sendiri. Ya, Maung Bandung terancam kehilangan taring jika kehilangan pemain-pemain kunci. Yang paling mengejutkan tentu saja adalah hengkangnya Ciro Alves, sang penyerang andalan, yang selama ini jadi bagian penting dari lini serang Persib. Dipastikan tidak akan berseragam biru lagi musim depan. Kepergian Ciro bisa jadi awal dari gelombang eksodus pemain lain, terutama mereka yang kontraknya segera habis. Persib memang sedang berada di persimpangan penting. Banyak pemain inti, baik lokal maupun asing, yang masa baktinya telah atau akan segera berakhir.
Kondisi ini memaksa manajemen dan pelatih untuk berpikir keras, apakah mereka akan mampu mempertahankan tulang punggung tim, atau justru harus membangun ulang dari awal. Bojan Hodak punya pekerjaan rumah yang tidak mudah. Selain harus mempertahankan kestabilan tim juara, dia juga dituntut melakukan regenerasi. Statistik menunjukkan skuad Persib adalah salah satu yang paling tua di Liga 1. Rata-rata usia pemainnya menjadi alarm bahwa peremajaan adalah sebuah keniscayaan. Membangun tim baru tentu membutuhkan waktu, dan dalam sepak bola modern, waktu seringkali menjadi kemewahan yang tidak dimiliki. Jika perombakan tidak berjalan mulus, bukan tidak mungkin Persib yang musim ini berjaya justru akan tampil mediocre musim depan. Sebuah skenario yang tentu tidak diharapkan oleh Bobotoh. Dan satu hal lagi yang tidak bisa diabaikan, atmosfer kompetisi di Liga 1 kini jauh lebih dinamis. Klub-klub lain seperti Borneo FC, Madura United, bahkan PSIS Semarang dan Persija Jakarta terus memperkuat tim mereka. Artinya, menjadi juara bertahan tidak menjamin dominasi akan bertahan jika tak diiringi persiapan matang. Persib saat ini berada di titik krusial. Momentum juara harus dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk membangun masa depan, bukan hanya sebagai kenangan manis. Hengkangnya Ciro Alves mungkin membuka peluang untuk wajah baru, tapi juga bisa menimbulkan krisis jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Kita semua tahu membangun tim juara bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi juga strategi manajemen dan kebijakan transfer yang jitu. Apakah Persib akan mampu melewati masa transisi ini, atau justru terjebak dalam pusaran keterpurukan setelah kejayaan? Satu hal yang pasti, fans Persib, para bobotoh, tentu tidak ingin melihat tim kesayangan mereka terjerumus ke papan tengah musim depan. Mereka ingin klub terus jadi pesaing utama, terus jadi sorotan, dan terus jadi ancaman bagi tim manapun. Dan untuk itu, langkah-langkah besar harus segera diambil. Persib Bandung sudah jadi juara sekarang. Pertanyaannya, bisakah mereka tetap jadi tim besar di musim depan? Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Musim belum berakhir, tapi aroma perpisahan sudah mulai terasa. Stefano Cugura alias Teko, pelatih kepala Bali United, telah memastikan musim ini adalah musim terakhirnya bersama Serdadu Tridatu. Namun sebelum tirai benar-benar ditutup, Teko masih menyisakan satu misi terakhir, yaitu membawa Bali United menembus posisi 5 besar klasemen Liga 1 2024-2025. Sebuah target yang tentunya tidak mudah, namun masih sangat mungkin. Mengingat saat ini Bali United berada di posisi ke-9 klasemen sementara dengan raihan 47 poin. Posisi kelima saat ini ditempati oleh Borneo FC dengan 52 poin. Kemudian di atasnya ada Malut United FC dengan 53 poin dan Persebaya Surabaya yang berada di posisi ketiga dengan torehan 55 poin. Artinya peluang Bali United untuk naik ke 5 besar masih terbuka lebar. Syaratnya hanya satu, yaitu menang di 2 laga tersisa. Namun, jalan menuju target itu jelas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terbaru, Bali United baru saja menelan kekalahan pahit dari tuan rumah Persija Jakarta dengan 0-3.
pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Tentunya hasil itu sangat menyakitkan, apalagi di tengah perjuangan naik ke papan atas. Namun, bukan teko namanya jika menyerah. 2 laga sisa kini menjadi panggung terakhir Teko bersama Bali United. 2 pertandingan yang bisa menjadi kenangan manis di akhir kebersamaannya. 2 laga itu adalah melawan Madura United yang dijadwalkan 17 Mei, kemudian melawan Persebaya yang dijadwalkan pada 25 Mei mendatang. Jika kedua laga itu berhasil dimenangkan, maka Bali United akan mengakhiri musim dengan 53 poin. Dan angka itu sangat mungkin membawa mereka masuk 5 besar klasemen di akhir Liga 1 musim ini. Bagi Teko, ini bukan hanya soal angka, ini tentang harga diri, tentang loyalitas, tentang mengakhiri petualangan panjangnya bersama Bali United dengan kepala tegak. Sejak ia menyatakan mundur usai kekalahan dari Persib Bandung pada 18 April lalu, Bali United justru tampil menggigit. Mereka meraih kemenangan atas PSM Makassar dan PSIS Semarang. 2 kemenangan penting yang menandakan bahwa tim ini belum selesai. Dan kini 2 laga tersisa menjadi penentu apakah Serdadu Tridatu akan mengakhiri musim dengan catatan indah atau harus rela menutup musim di luar 5 besar. Kemudian di tengah euforia dan spekulasi, satu rumor mencuat, kembalinya Teko ke Persija Jakarta. Sebuah wacana yang hangat dibicarakan, mengingat Teko adalah sosok yang pernah mengantarkan Macan Kemayoran meraih gelar Liga 1 pada 2018 silam. Rumor itu menguat, terutama setelah pertandingan kontra Persija. Tapi Teko tidak goyah. Situasi itu tidak mengganggu dan itu biasa di sepak bola. Fokus saya tetap satu, yaitu memberikan yang terbaik untuk Bali United, kata Teko. Namun di balik ketenangan itu, Teko tetap mengapresiasi loyalitas dan harapan para supporter. Bahkan Jakmania kirim pesan agar supaya kembali ke Persija. Ya, pelatih asal Brasil itu memang masih jadi incaran, bukan hanya klub-klub Indonesia, tapi juga beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Prestasinya 3 trofi Liga 1 bersama Persija dan Bali United menjadi bukti nyata kualitasnya. Namun soal masa depan, Teko masih merahasiakannya. Yang pasti sebelum benar-benar pamit, ia masih punya satu tugas yang belum selesai, yaitu membawa Bali United sejauh mungkin dan setinggi mungkin. Kini tinggal 2 laga lagi, 2 pertandingan penuh tekanan, 2 pertandingan penuh peluang. Apakah Bali United mampu merangkak naik dan menutup musim di posisi 5 besar? Dan apakah Teko bisa mengakhiri kisahnya di Pulau Dewata dengan catatan emas? Jawabannya akan hadir dalam 180 menit terakhir musim ini. Dan bagi Teko, ini bukan sekedar akhir, ini adalah warisan. Warisan dari pelatih yang pernah membawa Bali United ke puncak dan ingin pamit dengan kepala tegak dan hati penuh bangga. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.